Selamat datang pada kali ini. Kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS kelas 6 tema 3 subtema 1 dan 2, judulnya toko dan penemuan ya. Semester 1 tahun 2023 beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita mulai. Dan untuk latihan soal PTS, UTS, tema lainnya kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Mari kita mulai. Persamaan kata resistansi adalah A. Tegangan listrik, B. Arus listrik, C. Muatan listrik, D. Hambatan listrik. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya adalah D. Hambatan listrik. Penemu lampu lalu lintas adalah A. Irving Langmuir, B. Christian Huygens, D. Edward Jenner, D. Gareth Augustus Morgan. Jawaban yang benar adalah D. Gareth Augustus Morgan. Di bawah ini merupakan salah satu kelebihan rangkaian paralel, yaitu A. Biaya pembuatan lebih mahal, B. Mati satu yang lain juga mati, C. Pembagian listrik tidak rata, D. Lebih efisien menghantarkan tegangan. Maka jawaban yang benar adalah D ya, lebih efisien menghantarkan tegangan. Sifat yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak disebut A. Tegangan listrik, B. Arus listrik, C. Muatan listrik, D. Hambatan listrik. Maka jawaban yang benar adalah C ya, muatan listrik jawabannya. A. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian, B. Memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya, C. Menjaga nama baik sekolah, D. Mendengarkan nasihat orang tua, E. Ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan hak di sekolah ditunjukkan oleh abjad A yang A, B yang D, C yang C, D yang B. Jawaban yang benar adalah D ya, B jawabannya ya, memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya. Itulah hak di sekolah. Teknologi baru banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Nah, perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Di bawah ini merupakan penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia, yaitu A. Memijat hewan, B. Setrika, C. Bola pembuat es krim, D. Gunting dengan penunjuk laser. Maka jawaban yang benar adalah B ya, setrika jawabannya. Jam saku ditemukan pada tahun A. 1785, B. 1430, C. 1510, D. 1656. Jawaban yang benar adalah C ya, 1510 jawabannya. Grafit adalah penemu A. Perangko, B. Pensil, C. Kertas, D. Sepeda. Maka jawaban yang benar adalah B.
di grafit adalah penemu pensil. Oke. Lanjut. Di bawah ini merupakan kandungan dari teks eksplanasi kecuali: A. Penutup, B. Ide pokok, C. Pernyataan umum, D. Deretan penjelas. Maka jawabannya benar adalah B. Ide pokok. Taman itu merupakan adalah tempat kesukaannya. Kalimat efektif yang benar yaitu: A. Taman itu tempat kesukaannya, B. Taman tempat kesukaannya, C. Taman merupakan tempat kesukaannya, D. Taman itu merupakan tempat kesukaannya. Maka jawaban yang benar adalah D ya, taman itu merupakan tempat kesukaannya. Itu adalah yang benar atau efektif. Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara merupakan pengertian dari: A. Gelombang transversal, B. Gelombang magnetik, C. Gelombang elektromagnetik, dan D. Gelombang longitudinal. Maka jawaban yang benar adalah C ya, gelombang elektromagnetik. Aliran dari muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain merupakan pengertian dari: A. Hambatan listrik, B. Muatan listrik, C. Tegangan listrik, dan D. Arus listrik. Maka jawaban yang benar adalah D ya, arus listrik. Teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya merupakan pengertian dari teks: A. Eksposisi, B. Narasi, C. Eksplanasi, dan D. Deskripsi. Maka jawaban yang benar adalah C ya, yaitu eksplanasi jawabannya. A. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian, B. Memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya, C. Yaitu menjaga nama baik sekolah, D. Mendengarkan nasihat orang tua, E. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Nah, berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan hak di rumah ditunjukkan oleh abjad: A yang D, B yang A, C yang B, dan D yang C. Jawaban yang benar adalah B ya, yang A ya, mendapatkan kasih sayang dan perhatian itu adalah hak di rumah. Apa karakteristik rangkaian seri? Nah, karakteristiknya itu cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Itu ya karakteristiknya. Semua komponen listrik disusun secara sejajar atau berderet atau urutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda. Memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Apa karakteristik rangkaian paralel? Oke. Karakteristiknya itu cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit.
Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki perjabangan. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. Nah, arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. Semua komponen yang mendapat tegangan yang sama besar, hambatan totalnya lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Oke, jawabannya. Oke, kita lanjut. Sebutkan 3 contoh penemuan yang berpengaruh di kehidupan sekarang. Pertama ada Alexander Graham Bell, penemu telepon tahun 1876. Yang kedua yaitu Thomas Alva Edison, penemu lampu tahun 1879. Selanjutnya Charles Goodyear, penemu ban karet tahun 1839. Lalu ada Thomson dan Dunlop, penemu dan berisi Thomson dan Dunlop, penemu ban berisi udara tahun 1885. Itu jawabannya. Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal oleh alat tulis yang kini dinamakan pensil. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.